Perkenalkan, nama saya Anggiska Kolondam. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu alat tes psikologi, yakni Culture Fear Intelligence Test atau CFIT. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dari alat tes tersebut. CFIT diciptakan serta dikembangkan oleh Raymond Cattell pada tahun 1940. Raymond Cattell sendiri merupakan seorang psikolog terkemuka di Inggris serta Amerika. Masuknya CFIT ke Indonesia dimulai dari diadopsinya serta dikembangkannya CFIT oleh Universitas Indonesia pada tahun 1975. Pada awalnya, CFIT dinamakan dengan Culture Free Intelligence Test. Nama tersebut diubah ketika diketahui bahwa pengaruh budaya tidak dapat dihilangkan seutuhnya dari tes psikologi. Penggunaan tes CFIT di Indonesia digunakan tanpa adanya perubahan atau adaptasi dari item-itemnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan utamanya, yakni apa CFIT itu? CFIT atau Culture Fear Intelligence Test merupakan salah satu alat tes psikologi yang sering digunakan oleh psikolog serta lembaga psikologi di Indonesia. CFIT merupakan tes nonverbal yang mengukur intelligence fluid yang terdiri atas 4 bagian yang terbagi atas waktu pengerjaannya. Di antaranya ada series, classification, matrix, dan topology. Sementara fluid ability sendiri merupakan kemampuan kognitif seseorang yang bersifat herediter. CFIT terdiri atas 3 skala. Untuk skala yang pertama dikhususkan untuk anak-anak usia 4-8 tahun dan terdiri dari 8 subtes. Serta untuk skala yang kedua dikhususkan untuk usia 8-14 tahun dan dewasa serta terdiri atas 4 subtes. Dan untuk skala yang ketiga dikhususkan untuk orang dewasa dan terdiri atas 4 subtes. Menurut teori kemampuan yang dikemukakan oleh Raymond Cattell, Culture Fear Intelligence Test digunakan untuk mengukur fluid ability dari seseorang, yang mana hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Roberto Coulomb yang mengemukakan bahwa CFIT merupakan tes yang cukup terkenal dalam mengukur intelijensi fluid. Kemudian, apa sih tujuan serta fungsi dari CFIT itu? Jadi tujuan dari CFIT ini ialah untuk mengukur kemampuan analisis dalam situasi abstrak di dalam pola yang sebebas mungkin dari pengaruh budaya. Serta fungsi dari CFIT ini yakni untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang tidak relevan dari pembelajaran budaya dan sosial sehingga dihasilkan pemisahan yang lebih bersih terhadap kemampuan alami dari pembelajaran yang spesifik. Kemudian ada pula aspek-aspek yang diukur yang mana terdiri dari 4 subtes. Untuk subtes yang pertama yakni sistematika berpikir, yakni kemampuan berpikir runtut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Dan untuk subtes yang kedua ialah ketajaman diferensiasi, ialah kemampuan untuk memahami hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Untuk subtes yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi ialah kemampuan analisa sintesa dengan tujuan untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa.
Dan yang keempat, untuk subtask yang keempat adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep ialah kemampuan untuk memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di dalam administrasi dari Culture, Fear, Intelligence atau CFIT. Untuk waktu, di dalam seluruh penyajian tes, waktu yang diperlukan berada pada kisaran 20-40 menit. Kisaran waktu tersebut itu pula dipengaruhi oleh daya paham dari kelompok maupun objek. Kemudian untuk instruksi, jadi pada setiap subtask terdapat instruksi yang berbeda-beda. Untuk instruksi pada subtask yang pertama, series di sebelah atas, Anda akan menemukan sederet kotak yang berisi urutan gambar, namun pada kotak terakhir belum ada isinya. Tugas Anda ialah untuk mengisi kotak tersebut dengan gambar yang sesuai. Yang bisa dipilih dari 6 jawaban yang tersedia ialah A, B, C, D, E, dan F. Perlu diingat bahwa gambar-gambar pada pola soal memiliki pola tertentu sehingga untuk mengisinya, Anda perlu mengetahui pola dari urutan gambar tersebut. Kemudian untuk subtask yang kedua, yakni adanya classification pada setiap soal. Pada classification, Anda akan menemukan 5 buah gambar yang disusun secara berdampingan. Tugas Anda ialah untuk menemukan 2 gambar yang tepat yang memiliki karakteristik yang sama. Sementara 3 gambar lainnya berfungsi sebagai pengecoh, sehingga Anda perlu berhati-hati di dalam menentukan pilihan. Kemudian untuk subtask yang ketiga, matriks di sebelah kiri, Anda akan menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil bergambar. Di dalam kotak besar terdapat kotak kecil bergambar garis tebal miring. Anda perlu memperhatikan bahwa bagian sebelah kanan bawah masih kosong. Tugas Anda ialah melengkapi bagian kosong tersebut dengan salah satu dari 5 bagian pilihan jawaban. Di sebelah kanan yakni ialah ada A, B, C, D, E, dan F. Dan yang terakhir untuk subtask yang keempat, topologi, Anda perlu memperhatikan contoh soal yang mana terdiri dari kotak yang berisikan gambar dan mempunyai titik hitam tebal. Tugas Anda ialah untuk mencari gambar yang mempunyai titik hitam, di mana titik hitam tersebut terdapat pada 2 gambar sekaligus. Keempat bagian di atas, yakni series, matrix, classification, dan topology, terdiri atas problem pilihan ganda dengan taraf kesukaran yang semakin meningkat, serta termasuk di dalamnya aspek-aspek dari pemahaman visual spasial. Skor mentah kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor komposit yang kemudian dikonversikan dalam IQ yang terstandarisasi. Anda dapat melihat kategori IQ CFIT oleh Cattell. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai CFIT. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Sekian dan terima kasih.